meningkatkan justru watak karakter sombongnya dengan jabatan itu gitu. Bela yang bayar. Kalau ada kan suka gini, karakterku itu menggambarkan aku, tapi sikapku tergantung orang yang aku hadapin, ya kan? Karena iya betul kan gitu, seperti aksi reaksi ya gitu. Tapi makanya kita nggak bisa ngejudge orang, don't judge by its cover tuh betul gitu. Bahwa mungkin jadi kita kan kadang gini ya, orang-orang kita tuh baru sekali ketemu atau baru lihat atau belum udah langsung ngejudge. Oh dia begini nih, keras kepala nih, seenaknya gitu. Padahal belum tentu aslinya seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita mengacu kepada, saya lupa ya Bu ya, banyak sekali soal sumbernya. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dia katakan. Kemudian dia lakukan kan? Dia yakini kan? Dia lakukan berkali-kali menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Karakter itu kan kalau dia mengarah ke yang karakter baik, menentukan nasibnya dia menjadi lebih baik. Kan seperti itu. Oke itu ya Bu. Makasih. Setiap permasalahan yang ada bukan diredam. Karena kalau diredam itu sekedar sementara. Tapi harus ditemukan solusinya dengan cara berani mengakui bahwa iya, kalau memang ada masalah, ya kita ada masalah. Masalahnya apa? Temukan. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu, kalau skalanya misalnya kecil, segera diselesaikan. Jangan sampai nantinya menjadi seperti bara dalam sekam gitu, istilahnya kayak gitu ya, bom waktu gitu. Justru kalau saya dengan kita bisa mengelola, memiliki kemampuan kecerdasan emosional yang bagus, justru bisa membantu rekan-rekan yang lain bahwa belajar untuk lebih autentik dirinya, bahwa dia bisa menjadi dirinya apa adanya, tentu dengan memperhatikan juga kondisi emosi orang lain, bahwa dia seorang yang merdeka untuk mengemukakan pendapat, tapi juga dia harus ingat bahwa orang lain juga punya kemerdekaan untuk juga mengemukakan pendapatnya, gitu. Jadi di sini ada respect yang berperan besar, gitu loh. Bahwa seperti saya ya Bu ya, saya dengan diri saya gitu. Ketika saya merasa bahwa saya dalam posisi yang sedang moodnya tidak stabil, karena saya perempuan yang ketika kadang kita tidak menyadari kondisi saya sedang mau haid gitu kan ya. Nah akhirnya itu saya ketika dalam keadaan rapat, saya jujur Bu bilang, Bapak Ibu, kondisi saya saat ini dalam mood yang kurang baik. Maafkan saya kalau nanti mungkin tanpa sadar itu saya celetuk di luar kebiasaan saya. Karena saya sedang dalam kondisi yang memang sedang moodnya sedang turun, karena sedang menghadapi siklus. Itu saya coba komunikasikan gitu loh dengan teman-teman, dan mereka harus tahu itu. Jadi jangan sampai nanti timbul suuzon, si ibu teh nggak suka sama saya. Bahkan saya selalu bilang bahwa ketika saya misalnya memanggil teman-teman, ada yang saya mungkin perhatikan lebih dalam tanda kutip, itu bukan berarti saya suka tidak suka, tapi lebih kepada bahwa ini masalah kinerja, bukan ke diri orangnya, bukan pribadi. Saya jauh dari istilah personal seperti itu. Jadi ini masalah profesional. Yang saya akan bicarakan adalah alat ukurnya jelas kinerjanya. Walaupun dia misalnya saya tahu dia nggak suka sama saya, it's okay. Saya selalu bilang bahwa saya datang ke sekolah itu ditugaskan, bukan untuk disukai atau tidak disukai. Jadi disukai atau tidak itu hak Anda, gitu kan? Buat saya itu nggak jadi masalah selama rasa suka atau tidak yang dimiliki oleh mereka itu tidak mempengaruhi kinerja mereka, gitu loh. Buat saya seperti itu. Jadi sekali lagi, kompetensi sosial emosional itu betul harus kita kuasai sebagai pimpinan. Jangan sampai nanti
teman-teman ketika dia merasakan sesuatu yang tidak enak, itu dipendam, itu nggak sehat. Saya lebih suka, saya selalu bilang, ya katakan, ayo datang ke ruangan saya. Selama saya ada di sekolah, bukan hanya guru, bahkan anak didik pun ketika mereka merasa ada bullying, saya kan terbuka Bu. Bahkan di lapangan upacara aja ketika saya jadi pembina upacara, saya katakan, saya jamin anak-anak, jangan takut. Seandainya bahkan guru kalian di sini yang melakukan bullying, kalian anggap itu bullying, dan tidak berani mengatakan, jangan sampai ke orang tua, sampaikan ke saya. Kalau ternyata kalian tidak bisa ewuh pakewuh bilang ke gurunya misalnya, ya ibu atau bapak maaf, tetap harus dengan etika. Saya nggak suka bapak ibu bicara seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi itu harus kita ajarkan bahwa emosi itu justru membuat kita nyaman. Orang tuh kan kadang gini loh Bu, bahkan tidak berani mengatakan bahwa saya sedang marah. Saya bisa bilang begitu Bu. Ibu sudah membuat saya kecewa. Apanya yang bikin kecewa, itu yang harus indikatornya kita ungkapkan. Iya, bukan berarti saya nggak suka sama kamu. Iya, apanya dulu, gitu loh. Itu, betul. Itu yang harus kita pelajari. Termasuk emosi kita, kita harus kenal kan. Saya kecewa, saya marah, saya senang, saya bahagia. Itu kita harus bisa mengidentifikasi. Dan itu saya coba ajarkan ke teman-teman. Jadi mereka nggak harus istilahnya merasa apa-apa tuh udah persepsinya udah bingung sendiri gitu. Terkungkung oleh, aduh takut si ibu marah gimana. Datang. Jangan lihat mungkin wajah saya, emang bawaan saya Judes ya, ada gimana ya bawaan dari sana yang begitu gitu kan. Tapi kenapa? Tapi tinggal saya selalu bilang kan gitu. Ayo datang ke ruangan saya, apapun saya terbuka gitu loh. Bahkan kalau sama guru perempuan ya Bu, ketika mereka masih ada masalah curhat, butuh pelukan saya enggak? Bahkan ketika kondisi emosi saya sedang dalam keadaan drop, saya pun butuh pelukan karena love language saya adalah pelukan, physical touching gitu kan. Saya masih ingin memberikan perlindungan kepada teman-teman saya, terutama yang perempuan. Iya, itu Bu. Jadi jangan sampai justru malah diredam, diangkat, bukan berarti harus uslah daripada rame. Itu salah. Justru harus yuk bicara. Bicara dengan kejernihan hati bahwa ini untuk menyelesaikan, bukan untuk memperbesar masalah. Iya, itu yang dari kita orang Indonesia kadang ewuh pakewuh, gitu kan, nggak enakan. Nah itu yang sebetulnya adalah kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kompetensi komunikasi yang baik secara interpersonal biasanya ya. Antarpersonalnya masih kurang seperti itu. Itu yang harus kita pelajari. Mungkin itu aja Bu. Iya, terima kasih. Iya, oke. Seseorang bisa berubah karena uang. Sebetulnya kalau kita pelajari, uang itu bukan merubah, dia tidak merubah, tapi menguatkan karakter dasar atau watak dasar yang dimiliki orang tersebut. Kalau misalnya karakternya memang serakah, dikuatkan, justru bukan uang yang merubah karakter dia jadi serakah. Memang pada dasarnya setiap orang punya potensi baik dan potensi buruk, ya kan? Cuman nanti mana yang menguat, nah itu tergantung dia pengendaliannya seperti apa. Jadi sebetulnya watak itu adalah bawaan ya. Nah itu yang dipengaruhi tadi dalam arti memang lingkungan, bacaan, pergaulan, sampai akhirnya ketika misalnya ada uang, ada jabatan, wah dia jadi berubah gara-gara jadi pejabat misalnya. Tidak, bukan berubah. Pada dasarnya dia itu dikuatkan justru watak karakter sombongnya dengan jabatan itu gitu. Bela yang bayar. Kalau ada kan suka gini, karakterku itu menggambarkan aku, tapi sikapku tergantung orang yang aku hadapin, ya kan? Karena iya betul kan gitu, seperti aksi reaksi ya gitu. Tapi makanya kita nggak bisa ngejudge orang, don't judge by its cover tuh betul gitu, bahwa mungkin
Jadi kita kan kadang gini ya, orang-orang kita tuh baru sekali ketemu atau baru lihat atau belum udah langsung ngejudge. Oh dia begini nih, keras kepala nih, seenaknya gitu. Padahal belum tentu aslinya seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita mengacu kepada, saya lupa ya Bu ya, banyak sekali soalnya sumbernya. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dia katakan. Kemudian dia lakukan kan? Dia yakini kan? Dia lakukan berkali-kali menjadi kebiasaan menjadi karakter. Karakter itu kan kalau dia mengarah ke yang karakter baik, menentukan nasib